Aku lebih ke apa ya, maksudnya kayaknya nggak punya kriteria yang lebih spesifik seperti itu ya, itu kan physically ya. Nanti kalau nanti aku bilang yang harus putih mancung, pacar pertamanya Iya, kalau Zong bangsat bang gua. 105.4 CBBFM. Neng manis abang sayang, set jangan lupa ini di like, di komen, di share, jangan lupa juga subscribe, terus tekan dah tuh loncengnya sampai bunyi ya. Pokoknya kudu di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang ya, berjumpa lagi dengan aku ya, Kecil Lilin beli ubi. Ada Bang Arif makan semangka. Kenalin, nama saya Abi yang mukanya mirip Arya Saloka. Hai. Tapi tadi Rizky bilang. Itu ganti-ganti. Oh gitu. Iya. Bunglon kali. Bunglon. Orang lain manggil saya keren-keren, mas saya manggil saya doang parah. Apa? Heh. Ya, Abisaan nggak sendiri. Kali ini telah hadir seorang bintang tamu yang sudah mengharumkan nama Indonesia di negeri Paman Sam, di Ciseeng. Di Amerika ada Febri Verona. Wih. Tadi kita di on air banyak nih Feb yang kita nggak bisa kulik di on air, tapi bakal kita kulik di sini nih. Oke. Dikupas ya? Dikupas tuntas tuh. Wah, yalah. Mukanya bersibat ke rumah mau lebaran. Iya. Tapi ke Amerika, ngomong-ngomong duta dangdut in Amerika nih. Ke Amerika udah berapa lama? Ke Amerika? Pernah ke Amerika kan? Iya, tapi bukan nyanyi ya. Bukan nyanyi. Tapi maksudnya untuk untuk duta dangdut di Amerika itu terputus sama pandemi. Oh, jadi memang proyek aku di 2020 awal kena pandemi. Jadi lockdown Amerika. Jadi dipospon ya, sampai sekarang kita baru dapat berita untuk aku bisa wawancara lagi ulang di kedutaan untuk mengapply visa, dan mudah-mudahan kita bisa lancar karena banyak peraturan yang harus kita ikutin sekarang karena beda negara, beda peraturan. Jadi kemarin yang aku tahu, kebetulan kemarin itu kita harus vaksinnya pakai jenis vaksin yang berbeda. Ada yang AstraZeneca ya kan, atau Pfizer yang boleh. Terus ternyata kalau pakai Sinovac itu di surat vaksin itu tulisannya English sama Indonesia doang. Padahal kalau untuk Astra tuh bisa ada Arab, English dan Indonesianya karena kita ada transit. Jadi harus ada 3 bahasa. Jadi yang bikin perbedaannya itu. Jadi ya kita harus ikutin ya, mau gimana, negara tersebut kan punya peraturan. Bener. Walaupun di sini pasti banyak yang ribut. Gimana sih sama? Ya aku punya keperluan bisnis untuk ke negara tersebut, jadi ya mau nggak mau aku harus ikutin rules dan peraturan yang ada di negara itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan doain untuk kita ngurus surat-suratnya mulai dari sekarang, karena mungkin mudah-mudahan bisa rilis dan berangkat di awal 2022. Amin. 2022. Kalau kita berbicara artis Indonesia ya Bang ya. Abang di rusak Bang. Jadi setelah Febri Verona yang istilahnya mengharumkan nama Indonesia di kancah dangdut, khususnya Indonesia ke Amerika, ada dukungan khusus gak sih dari pemerintah kita? Nah, dukungan khusus pasti ada karena waktu di 2020 rencananya aku akan berangkat di bulan Agustus itu, kita bahkan sampai dikasih wadah di KBRI untuk bikin mini konser. Gitu. Mini konser di KBRI karena kita akan setelah tur di 9 kota, kita akan ada konser kebetulan untuk Agustus untuk Independence Day-nya Indonesia ya. Jadi kita dikasih konser di KBRI dan sampai itu terdengar, dan aku juga dapat dukungan dari beberapa desainer di Indonesia untuk membawakan batik di konser tersebut gitu. Jadi kayaknya menurut aku di project Duta Dangdut Amerika ini memang sudah disusun sedemikian rupa, tapi ya memang karena terkendala oleh pandemi jadi kita harus bersabar, kita harus postpone dulu, dan ya nggak boleh terpaku sama satu project tersebut, ya tetap harus
punya karya. Oke. Gitu. Jadi kita nggak boleh ya, oh saya tuh ini loh duta dan duta tapi nanti nggak mungkin dong. Oh iya. Jadi kita harus unjukin juga dan kita juga harus kasih karya kepada masyarakat gitu, supaya lebih bisa kenal kita gimana. Keren banget ya. Tapi kalau pemerintah kita sendiri nih, Febri berangkat sama tim ke Amerika. Fasilitas dari pihak manajemen NSR dari NSR-nya. Amerikanya fasilitasnya. Dari pemerintah kita nggak sampai situ. Nggak tahu kayaknya Pak Jokowi mau bangunin rumah sih rencananya sama biaya sekolah. Nanti kalau saya udah melahirkan anak-anak di Amerika ya dari Pak Jokowi nanti. Lagian nanyanya sampai segitunya. Pak Jokowi bangunin rumah Febri sono ya. Gila, gua ajak di rumah Febri nggak nyanggup, pasar Gembrong. Rencananya juga Pak Prabowo sama Pak Anies nanti ikut nganterin sampai transitnya aja mungkin sampai Jepang, nanti gantian presiden Amerika yang jemput. Aduh repot ya. Presiden taksi. Tahu nggak Bang presiden taksi? Prestasi. Iya. Lahiran dua ya. Iya. Sampai Jepang, dari Jepang ke Amerika nanti bareng sama Biden. George Bush. Biden. Biden. Oh, udah ganti ya? Bos mah. Oh, zaman Donald nenek Trump, kita. Donald Trump. Donald Trump. Iya. Iya. Ratusan rambutnya sama. Lucuan dia daripada Oh. dulu. Kamu jangan lucu-lucu ntar saya nggak laku. Sumpah terus terang lucuan. Oh berarti udah sampai segitunya ya Iya. pemerintah kita nih. Respect banget ya. Tapi kalau dari Pemda belum ada sih. Pemda. Lu mau bikin jalanan ngurusin Pemda. Ya, Pak ada yang mau tanyain nggak Pak? Nah, kita udah ngeliat nih ya prestasinya nih. Kehidupan pribadinya gimana nih? Apa udah punya pacar? Wah ini. Oh, Bapak, itu bukan pertanyaan terakhir ya? Mengingat waktu yang tidak bersama kita sih. Kan soalnya lagi sibuk juga. Sebentar lagi kita fitting baju ya. Bukan kalau ini kan kalau Bang Abi ini kan pacar pertama, apakah ada pacar kedua gitu. Iya, karena berdasarkan dari pengalaman buruk saya punya pacar pertama kan buruk banget pengalamannya. Lebih ke dapat musibah. Makanya mesti banyak ya Mbak ya. Iya. Kalau pribadi sendiri pacar ada pacar. Ada. Abang siapa Bang? Lu kepo banget kan begini. Karena kalau bukan pacarnya jangan di sini Bang. Iya, ada ya. Terfokus sama, ya kan ini kan kontennya kebetulan vs si Bibi gitu loh. Makanya ke abang-abang, gue ganti nih, abangnya terus ini. Nanti kalau gitu deh, Bang abang gerobaknya pindahin. Abang aduh. Kayak temen saya ke Singapura, ketinggalan manggil temen saya abang. Ke Singapura kan orang nggak ada yang ngerti ya. Ada yang ngerti. Terus apa namanya? Kan punya pacar masih apa namanya? Kriteria pacaran itu yang suka yang hidungnya mancung, tinggi, rambutnya nggak punya gitu. Istilahnya apa sih apa namanya? Cuma bukan pacar Pak, kalau rambutnya nggak punya. Bos. Gadun. Gitu kan punya kan kalau cewek cowok punya apa selera sendiri-sendiri. Nah, itu kriterianya itu apa tuh buat Kriterianya ya. ya. Kalau Waduh. Ada yang kena tipes. Ada yang kena. kalau aku lebih ke apa ya, mesti kayaknya nggak punya kriteria yang lebih spesifik seperti itu ya, itu kan physically ya. Iya. Jadi Yang jelas belum beristri ya. nggak juga sih. Oke, Gitu. asik. Apa-apa. Siapa tahu kalau bisa udah istrinya juga udah istirahat untuk selamanya gitu kan. Waduh, sadis. Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke ngikutin ya gimana perasaan aku aja gitu. Jadi kalau dibilang kriteria harus ini, enggak sih. Udah nggak ikutin yang itu mungkin dulu gitu. Iya. Tapi kalau sekarang Waktu masih SMA ya. iya. Oh. Nggak gitu lagi. Maunya kayak apa? Nanti kalau artis bikin Korea nanti aku gitu. bilang yang harus putih mancung pacar pertamanya. Iya, kalau Zona. langsat Bang gua ada. Zaman sekarang udah banyak apa namanya modifikasian. Tapi susah di modif. Susah Pak. Ini udah modif loh. Iya. Orang muka belum jadi saya udah lahir. Iya. Tapi lebih ke calonnya lebih ke yang berwibawa lah. Iya pasti. Wih bawa Ferrari. Wih Dan mungkin lebih berasa ya, selain berwibawa. Lebih punya rasa gitu. Oh. Iya. Sudah mulai kesal. Pada mulai ke sana. Aduh, ada kedodoran lagi Bang. Bi jangan grogi gitu dong, Bi. Oh, ampun baru gini terus grogi.
Nggak boleh yang kasar. Oh ya pasti lah itu. Jangan suka mukul, jangan suka bentak-bentak gitu sih ya. Ngomongnya halus gitu aja ya. Nggak halus-halus banget juga. Ya. Takutnya makhluk halus nanti. Aduh. Tapi Serem dong. kalau kita kembali lagi Pak berbicara perjalanan karirnya Febri Verona, Hebat ya? hebat. Hebat. Kalau untuk dukungan para senior dangdut, Dukungan. ya maksudnya dukungan Febri, istilahnya ya support lah istilahnya. Oh gitu. Ada dari siapa namanya? Teh Fitri Karlina. Teh Fitri Karlina. Waktu itu sama Teh Christina juga gitu. mantap. Jadi mereka lah mereka tuh kan senior banget gitu. Jadi aku mungkin agak waktu itu dipertemukan, bahkan saya agak lebih malu lah gitu ya, maksudnya. Gemeteran ya? Gemeteran sih enggak, cuma Oke. basah aja gitu kan. Keringetan ya Oh, gitu. iya. Jadi grogi, takutnya gue disuruh nyanyiin lagu dangdut atau apa gitu, karena memang proses Febri memang lagi belajar banget gitu, lagi Iya. learn banget sama dangdut. Lebih respect sama mereka ya? Iya respect, karena mereka tetap, maksud aku dari secara pribadi yang aku banyak tangkap ya, untuk penyanyi dangdut kan katanya lebih kayak norak lah, Iya. apa nakal lah, lebih ke negatif lah sama. Dia elegan banget ya? Mereka tuh bisa tetap elegan banget, dan memang kayaknya aku bilang jauh banget dari gosip nih. Mereka lebih yaudah ini urusan pribadi saya gitu. Low profile banget ya? Low profile gitu, Iya. kayak Teh Fitri, kayak Christina. Menurut aku salah beberapa penyanyi dangdut yang patut aku contoh dari segi pribadinya ya. Iya. Jadi mereka lebih ke nggak mau dengerin gosip yang ya udah gimana, cuman kita lihat aja deh gosipnya nggak ramai. Nggak ada, ya. Tapi waktu mereka kemarin berkunjung ya, aduh baik banget ya. Nggak apa namanya, nggak. Saya sampai dikasih ituan sama Teh Fitri Karlina waktu berkunjung ke sini. Dikasih apaan? Dikasih nasihat. Iya, saya dikasih motor, Mbak Fitri. Mbak, ini namanya abisaan. Angkut aja nih. Kehidupan keluarganya juga nggak mau di Expose. tapi bukan berarti dia tidak mau tahu dia statusnya apa gitu. Iya. Tapi ya menurut aku ya yang lebih baik sih seperti itu. Mereka menonjolkan karya, bukan kehidupan pribadinya. Hebat sih, salut sih. Iya. Ya, bagus banget. Gitu. Kalau Mbak Fitri ini punya hobi apa sih Mbak? Nyanyi ya pasti ya. Wah, selain nyanyi. Selain entertain. Ada yang ngumpulin perangko. Aku masak kali ya, aku cooking baking. Tapi kalau membunuh orang masih berbeda. Hobi Pak. Ngebunuh perasaan deh sih. Aku lebih suka ngebalsemin ya, mumingin orang. Waduh, balsam apa nih ya? Ngeremasonin. Remasonin. Itu iklan sponsor nih, nggak boleh. Jadi aku pajang-pajang di rumah gitu biar awet. Ternyata ya. Korbannya yang pernah ngobrol sama dia di YouTube. Iya. Ya itu cooking, aku suka masak, Ya. gitu. Terus baking, bikin ya mungkin pada hobi yang aku suka tuh mungkin, masa sih gitu ya, aku suka banget untuk di dapur ya, kitchen gitu. Kalau nggak masak, aku diem aja di dapur. Pantesan bau bangle dari tadi. Bangle bumbu dapur. Abang jarang ke pasar ya? Ini abangnya ngantuk tuh, mata itu. Matanya ngantuk. Tapi gue dong keren Bang ya? Abangnya ngantuk matanya. Emang begini defaultnya begini. Oh, Gitu ya. Udah Emang apa sipit ya keturunannya. Oh iya, emang ada keturunan. Ada Mandarin ya? Ada keturunan ya? Kebetulan papa Cina. Oh, Jadi saya ngambil Cina lebih ke albino kayaknya. Cina albino. Iya. Nah, gini Beb, kalau dari segi keluarga, ngekang-ngekangnya Febri Verona di dunia dangdut kayak begini mana tuh? Ngekang ya. Maksudnya Nggak kan boleh lah. Maksudnya yang nggak notabene nggak gitu. nggak mendukung lah. Oh, Kalau nggak dangdut mendukung? iya. Tapi ya balik lagi, memang ngedukung nyanyi, cuman untuk terjun kayak Dangdut. lebih serius ke dunia nyanyi, entertain sampai punya single, sampai kayak tiba-tiba harus kayak ada wawancara gini. Nah itu kayak keluarga aku basically memang enggak gitu. Tapi ya balik lagi ke aku ya, senyamannya aku gimana gitu. Terus padahal aku waktu itu udah bilang di dunia entertain itu aku mau launchingnya pop ya. Iya, Pop, dan akhirnya kok langsung taunya aku dangdut. Di situ pro kontra banget gitu, sampai kayak kakak-kakak aku, saudara kandung aku juga sampai yang bunuh-bunuhan. bikin Kirain
bikin di baliho gitu tolak dangdut gitu. Oh, udah pakai baliho ya. blokiran jalan. Ada berbulan jalan ya. Iya maksudnya sampai bilang enggak lah, jangan lah, tapi balik lagi aku ya nunjukin lah. Kalau yang aku jalanin ini memang karyanya memang dangdut tapi ya positif lah gitu, maksudnya ya dikasih lihat aja gitu ya. Kalau memang prestasinya kesini aku malah mau bikin warna dangdut yang beda dengan kolaborasi duta dangdut in Amerika. Gitu aja. Tapi alasannya apa sih Mbak? Karena kan mereka bisa against dangdut itu, so ya balik lagi we don't want dangdut in our family gitu kayak contoh. Artinya di bawah nih. Iya, di bawah selain mereka. Why gitu? Iya. Karena memang musik itu kan banyak genre ya. Betul. Banyak genre, ada rock, ada pop, ada rap, dan segala macam, dan ada dangdut gitu. Apa sih yang jadi keberatannya mereka? Keberatannya. Sebenarnya bukan keberatan lebih di dangdut ya sih. Tapi memang udah dari awal, dari akarnya gitu, terjun langsung ke dunia artisnya gitu ya. Memang entertainnya memang menurut keluarga aku gitu kayak nggak suka aja yang dipublikasiin gitu, nggak suka aja yang ya udah cari yang lain misalnya punya bisnis perempuan kali ya, bukan anak perempuan. Lebih ke ya mungkin dilihat nanti lifestyle-nya. Terus nanti takutnya Febri ada keikut alur-alur yang ya pokoknya drugs gitu atau seperti yang waktu itu keluar dari penjara kenapa? Waktu itu gorila ya. Kayak kagak nenek-nenek saya umpetin. Atau nanti tiba-tiba nanti ada masalah tuh percintaannya pokoknya itulah ya. Menurut keluarga aku cari yang lain, atau misalnya kalau mau nyanyi ya cari penyanyinya ya sesuai hobinya aja, misalnya nyanyi lagu Batak kayak apa yang ya pokoknya di keluarga aja gitu. Ternyata aku terjun seserius ini, apalagi pernah tawaran syuting FTV aku ambil itu ya pulang dicuekin gitu. Mau pergi juga di apa yang nggak diajak ngobrol. Kalau dicuekin sama siapa? Hah? Dicuekin. Tetangga semua pada marah. Maksudnya keluar syuting dicuekin sama keluarga. Iya, maksudnya sampai ya bete lah gitu. Kurang berarti bayarannya. Iya. Kalau pulang datang naik Grab, pulang bawa bensin, nah itu mungkin nggak apa-apa kali ya. Iya. Jadi maksudnya pada yang nggak ngapain sih kayak gitu kan, istilahnya pulang itu pagi ya kan. Iya emang begitu entertainment kan. Entertainmentnya begitu, jadi lebih kayak akhirnya tapi kesini mereka lihat wah pandemi ini nggak keluar mereka dukung. Enggak juga ya. Enggak. Mau gimana lagi? Maksudnya kesini calon dicoret dari kakak. Lihat-lihat lagunya juga ternyata oh iya, makin kesini aku bukan cuma dikasih lagu, udah ya diem aja. Oh ya video klip begini enggak. Tapi aku ikut coba terjun di produksi tersebut gimana. Jadi ya mungkin kesini mereka ya udahlah. Yang penting selama yang dilakukan positif. Iya benar. Tapi berarti perjuangannya untuk mendapat approval dari keluarga cukup lama juga. Cukup lama ya. Iya. Cukup lama. Udah keringet, tangisan, darah istilahnya semuanya gitu. Semuanya itu benar. Semuanya full of drama. Sampai akhirnya aku memberanikan diri ya. Akhirnya punya 4 single dangdut. Tapi emang harus full of drama sih. Kalau nggak drama nggak seru ya. Iya. Bahkan emang aku akhirnya ya keluar dari rumah gitu. Maksudnya ya memang akhirnya aku untuk lebih mandiri dan supaya aku juga lebih konsentrasi. Oke. Akhirnya aku ya tinggal di pinggir-pinggir jalan dan di depan depan toko gitu ya. Jadi keluarganya Febri ini jarang terekspos di gosip-gosip TV. Iya. Kalau di tangga sering. Sedih nggak sih Mbak waktu pertama kali ngelihat bahwa kehidupan gua tuh memang entertainment gitu, tapi keluarga sendiri harusnya keluarga yang paling gue cintai gitu nggak mendukung gitu, ada mungkin kecewa, broken heart atau sakit hati atau gimana atau sedih gimana sih? Sedih aja, cuman jadi lebih kayak yaudah aku harus buktiin gitu aja sih, nggak sampai balas dendam gitu enggak. Buktikan dengan prestasi. Ya karena bagaimanapun juga restu doa dari mereka kan emang utama buat kita juga. Betul. Jadi nggak boleh aku langsung kesel terus aku bakal lupain, kalau enggak sih. Iya, lebih ke karena aku lebih lihat ya udah mereka tuh ternyata sayang intinya sama aku. Mungkin proses pembelajaran aja kali ini kan kayak baby steps lah inilah gitu. Wah jangan sedih deh, ganti topik. Kalau dulu waktu terjun ke dunia entertain dari Niagara ke bawah gitu, didukung nggak sama keluarga? Wah, saya mah orang lahir saya aja tuh dihina-hina.
apalagi di karir. Saya waktu lahir nih bukan didoain, difitnah. Iya. Tapi Febri terlahir dari suku orang tua Medan ya? Iya. Punya keinginan bawain lagu khas daerah dengan dangdut yang Febri miliki nih, ciri khas Febri sekarang. Udah aku udah buat. Udah. Udah. Oh, udah ketinggalan. Iya udah tayang. Nah, yang lain dong. Gimana Oh, sih? udah. Ini orang Medan nih. Sama saya juga orang Medan. Iya. Harga saya si loba utang. Si lomba ut. Bedanya Medan Merdeka kayaknya. Harus ditambal. Ya. Udah, aku bahkan udah aku pikirin karena aku jadi gini. Bahkan aku itu udah lama banget. Iya. Awal-awal aku udah buat. Tapi belum tayang kan? Belum karena aku banyak udah punya rekaman, tapi kita harus bikin klip yang nggak usah heboh-heboh banget karena untuk YouTube ya, lagu itu kan untuk kalangan sendiri gitu. Iya. Bahkan aku dengerin di rumah nggak ada yang komen. Maksudnya nggak ya kayak masuk gitu. Gitu. Iya. Tapi itu dulu pertama kali. Belum aku keluar lagu dangdut 1 2 3 4 yang pas kesini ya. Ya ampun, maksudnya akhirnya bagus juga ya lagunya gitu. Iya. Jadi intinya kita kasih karya kita gitu. Terus kita nggak kelihatan kayak lagunya oh iya orang lo diproduksi sama si ini, tapi kan mereka tahu gimana aku punya taste, gimana aku punya selera gitu. Aku bukan orang yang misalnya ini lagunya video klip kayak gini susah, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kadang-kadang aku bisa nggak kayak gini nggak. Terus untuk apalagi kalau lebih ke fashion sama make up mungkin aku lebih punya ciri khas aku sendiri. Jadi aku bukan orang yang bisa terima gitu. Iya. Lagi Mbak Nunu nih. Mbak Nunu juga sebelum ngikut Febri juga dia makeover, Pak. Makeover apa? Makeover jenazah. Pakai bedak pipa ya. Sampai akhirnya di video klip Gela ini ya semua Nunu, Kak Yugo itu jadi modelnya loh. Ya. Iya, jadi modelnya gitu. Kerjaannya mereka merangkap juga ya. Iya, jadi aku malah kayak pengen punya tim juga yang gimana ya? Oh, video klipnya pasti timnya Kak Febri nih semua gitu. Jadi aku mau bikin orang yang maksudnya yang interest sama aku dan tim aku gini loh. Oh, dia mau launching lagu lagi nih. Iya. Akhirnya nanti kayak gue jadi apa ya? Nunu tuh gimana ya? Aku mau bikin udah terfokusnya seperti itu. Serba bisa jadinya, nggak cuma di belakang dan di depan layar juga bisa. Memang begitu sih bagusnya. Jadi mereka juga tahu susahnya, involve-nya. Padahal sih yang lain-lain kayak artis-artis sudah pada daftar untuk jadi video klip kita, cuman kita nggak dulu deh terima. Iya, mantap. Saya dong aja. Ntar kalau lagunya lagu apa single paling baru dah apa ge? Apa ya kemarin ya? Tapi kalau menurut Mbak Verona dia jadi apa bagusnya nih untuk Bang Abi? Ya jadi apa? Bahan hinaan, Mbak. Ada lagu baru sih mau bikin. Bahan hinaan. Contoh ya, Tuhan mengapa aku begini? Kenapa harus terlahir? Jadi apanya? Jadi supir genset. Akunya jadi apa ya? Narikin kabel. Terus ada single keduanya bukan salah bukan mengandung. Tapi Pep, dibalik nih orang dibalik kesuksesan Febri, ada sesosok siapa nih Pep? Maksudnya ada orang yang emang udah bener-bener punya nama kah di dunia dangdut? Iya. Ada, itu dia di balik Ada. kesuksesannya. Untuk dunia dangdut ya. Memang Memang dia yang nyeburin aku. Ada, dan dia memang banyak dikenal, banyak lah, hampir tahu dia semua. Kira-kira emak saya kenal nggak sama orang tersebut? Tinggi sosoknya, peduli. Tinggi banget kayak dolar. Tinggi banget, serem ya tinggi. Gitu untuk Gitu, pasti ada lah sosok orang yang, karena aku lebih kayak gimana ya, maksudnya bukan orang yang ngejar popularitas, terus aku cari apa kayak oh iya nih audisi, oh iya begini, enggak sih. Gitu. Aku lebih kayak kebetulan ada change, ada kenal di satu tempat, ya, terus discuss gitu. Cuman ya balik lagi namanya kerjasama, kalau emang baik bisa lama, kalau enggak ya bisa terputus sendiri. Akhirnya kita ya life must go on nih, kita harus terusin gitu. Nah, untuk terakhir nih Bukan sampai jam 7:30 Pak kita ngobrol. Ngobrol. Ngobrol.
sampai setengah 8. Lupis lah. Ini baru Lama tuh, lupis. berarti ganti dong ya. Enggak lupis berarti nasi padang. Di nasi padang nih ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, apakah Iya. yang bisa Mbak Verona bisa kasih inputan untuk orang-orang yang mau masuk dunia dangdut, yang masuk dunia entertain, Iya. apakah yang mesti disiapkan, Nah. apa yang mesti ada resikonya apa, dan apakah payoff-nya, Iya. gitu. Apa sih yang Mbak rasakan Iya. sekarang? Mungkin aku juga masih baru gitu, masih pendatang baru. Cuman aku bisa kasih masukan kayak, memang kita punya cita-cita, kita punya apa? Salah satu wish gitu. Kita mau jadi apa? Iya. Atau terutama ngomongin di segi entertain nih. Iya. Balik lagi percayain dulu diri kita, percaya Iya. diri kita dibangun. Iya. Dan memang kita harus ngobrol sama orang sekitar dong. Iya. Apakah memang kita tuh, oh iya enak gak sih suara gue gitu. Iya. Nah terkadang yang lupa itu malah lebih gede keinginan jadi artisnya daripada dia tahu bakatnya dia Jadi sendiri. gede kepala gitu ya. Iya, nanti malahnya dia apa? Oke, nih dia malah salah jalan. Nanti dia malah dimanfaatkan gitu. Ujung-ujungnya nggak ketemu sama apa yang harusnya dia kejar gitu. Gila mantep banget. Oh. Gila voice-nya. Jadi kalau misalnya teman-temannya bilang, ih lu tuh bagus tau, lu harus, itu bisa jadi chance semangat kita sendiri. Jadi dan Buat ngedorong kita juga. iya kita lebih pede. Jadi nanti misalnya tiba-tiba ada satu orang nih, ya udah kamu harus ini begini bayar begini, dia pasti nggak mau dong. Iya. Orang gue bagus kok Iya. gitu. Itu lebih ke situ sih. Jadi lebih banyakin ilmu untuk apa? Ya latih dulu aja sampai Iya. teman-teman atau orang sekitar keluarga bilang memang lu tuh pantas jadi itulah orang terdekat kita, memang harus kita ikut campurin dalam Campurin. karir kita gitu. Iya. Keren. Dan terutama segede apapun karir kalian, kalau attitude yang nggak ada percuma ya. Betul. Kalau attitude yang nggak ada dari awal udah nggak ada, apalagi nanti udah Iya. up gitu. Bisa aja Bang Abi hebat juga. Wah. Karena ini juga dulu attitude nggak ada sebenarnya. Minus ya. Lebih nggak pada nggak ada akhlak ya. Iya. Gitu. Ditutup di. Ya, pokoknya buat Febri Verona sukses ya. Amin. Sukses ya, Mbak. Sukses, Ya. stay safe. Pokoknya pandemi dulu deh, didoain cepet berakhir. Kita ikutin rules-nya. Baru Iya, nanti betul. bisa berkarya lagi. Amin Ya. ya. Jangan kapok-kapok main CBB ya. Nah, besok juga kita makan lupis lagi di sini. Wow, Aduh, mesti nyiapin. Ini Bang Abi budgetnya ada. ada Pak. Ada ya. Iya, duit proposal yang DRT kita tarik lagi. Tarik aja kita ya. Ya, Duit Covid udah tarik ya. pokoknya Febri Jope juga alhamdulillah Jope panjang Pak. Panjang ya. Sampai kiamat kurang 2 hari. Ya. Oh iya. Amin. Oke Febri Verona. Ya. Sukses selalu ya buat Sama-sama tim juga. buat Mbak si Nunu, Bibi. Mas Yugo, Ya. Yugo Andoko. Sukses selalu ya. Buat si Bibi jangan lupa juga diputar terus lagunya Oh. Febri Verona. Kalau perlu untuk 2 hari ini jangan ada lagu lain. Udah nyelipin amplop, tenang aja. Ya, saya lupa Pak, di rumah nih, di keluarga saya setiap pagi dengerin lagunya Febri Verona Pak. Waduh. Serius? Anak-anak mama sehari nggak dengerin jatuhnya anak durhaka. Saking begitunya ya. Oke, terima kasih ya buat yang sama saya Tunggu juga. Abi. Subscribe dulu di channelnya. Oke. Nah, Maafin dulu. Buat yang masa bang sayang yang pengen lihat channel-channel berisi orang-orang kriminal di channel saya Abisaan MC sama di channelnya Febri apa? Febri Verona. Pakai V, Ya, Volvo. Vivi. Gitu. Ya, mau lihat video-video klipnya dan aktivitasnya juga. Betul. Silakan like, comment, and subscribe. Ya, terima kasih banyak buat yang masa bang Terima sayang. kasih. Tetap berkarya untuk Indonesia. Amin. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.